Presiden menginstruksikan 4 pilar, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk menjalankan pengetatan PPKM Mikro. Hal ini dilakukan untuk menekan lajunya pertambahan kasus positif COVID-19 di tanah air. Lalu bagaimana peran Polri untuk mendukung implementasi PPKM Mikro di lapangan? Kita akan berbincang dengan Kabag Penum Mabes Polri, AKBP Ahmad Ramadan. Pak Ahmad, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, Pak Ahmad, berbicara mengenai PPKM Mikro yang diperketat, menyusul tingginya lonjakan kasus. Apa saja kemudian kendalanya di lapangan sejauh ini, Pak? Baik. PPKM Mikro yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat tentunya harus didukung, termasuk oleh Polri dan TNI yang diberlakukan ya 22 Juni sampai dengan 5 Juli. Nah, itu dituangkan di dalam perintah Kapolri untuk mengawal PPKM Mikro, di mana dalam mengawal tersebut tentunya PPKM Mikro merupakan salah satu tracer dari kepolisian dan petugas lainnya untuk memperkuat penanganan COVID itu sendiri. Itu Mbak, kira-kira. Di lapangan kemudian kan kita melihat adanya kendala begitu Pak ya, ada penolakan juga dari masyarakat. Contohnya kemarin di Jawa Timur, di Suramadu, kemudian juga ada sejumlah penyekatan jalan yang kemudian akhirnya dibobol oleh masyarakat merasa bahwa penyekatan ini tidak perlu. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menghadapi hal ini? Tentunya Polri melakukan langkah-langkah, diawali dengan langkah preemptif, kemudian preventif, dan tentunya ketika langkah-langkah preemptif dan preventif tersebut tidak bisa juga, maka langkah represif atau penegakan hukum harus dilakukan oleh Polri. Seperti kita contoh yang terjadi di Jembatan Suramadu kemarin. Nah, kita lakukan edukasi, sosialisasi, tentunya tanganan ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran. Tapi tentunya juga kita harus menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka kita berikan sosialisasi dulu, pentingnya tracer kepada masyarakat. Kemudian kita juga lakukan pendekatan kepada masyarakat untuk dilakukan swab antigen yang sebenarnya adalah tujuannya untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat kita bersama. Baik, berbicara mengenai sanksi, banyak yang mengatakan bahwa penegakan protokol kesehatan memang harus disertai sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera, karena sekali lagi kita harus sama-sama bekerja untuk menurunkan laju pandemi. Bagaimana menurut Anda terkait hal ini? Sanksi seperti apa yang kemudian lebih nyata dilakukan di lapangan, Pak? Sebenarnya ya, sebelum saya berbicara sanksi, sebenarnya adalah kita harus meyakinkan masyarakat, kita harus menyadarkan masyarakat terhadap adanya virus corona, virus COVID-19 ini. Karena ketika masyarakat belum sadar bahwa pentingnya pencegahan atau penanganan COVID-19 ini, maka terus saja ada orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah kita melakukan hal-hal tersebut, kita tentunya melakukan edukasi, melakukan pencegahan, maka langkah yang kita tempuh adalah langkah penegakan hukum, penegakan protokol kesehatan. Kita bersama-sama Satgas COVID-19. Tentunya kita harus lalui dulu itu langkah edukasi. Contohnya pencegahan, kita membatasi kegiatan yang menjadi tempat kerumunan, menutup tempat-tempat yang merupakan potensi terjadi penyebaran COVID-19. Jadi misalnya bioskop, misalnya tempat-tempat hiburan yang harus kita tutup dalam rangka pencegahan tersebut. Demikian. Oke, baik. Berbicara mengenai upaya untuk menekan laju kasus adalah program vaksinasi ya Pak Ahmad ya, sesuai dengan apa yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah. Polri juga ikut serta dalam hal ini.
ada program 1 juta vaksin gratis. Perkembangannya bagaimana Pak? Dan bagaimana kemudian meyakinkan warga, merangkul warga yang masih kurang yakin atau enggan divaksin? Oke, jadi menjelang HUT Bayangkara, di mana 1 Juli adalah merupakan Hari Bayangkara, hari lahirnya Polri, kami Polri hari Sabtu kemarin tanggal 26 Mei 2021 menggelar vaksinasi massal yang melibatkan personil yang vaksinatornya dari TNI, dari Polri, dari pemerintah juga. Dan di tanggal 26 capaiannya adalah kita melebihi target. Dalam 1 hari serentak di seluruh Indonesia, Mabes Polri, Polda, Polres melaksanakan vaksinasi secara serentak yang jumlahnya rilis lebih dari 1,2 juta. Dan ini tentunya untuk mempertahankan vaksinasi 1 juta sehari, Polri juga melalui perintah kepada para Kapolda, Polres, dan Polsek, Polri mendirikan gerai vaksin presisi untuk memantapkan atau mempertahankan vaksinasi 1 juta sehari. Jadi sosialisasi kepada masyarakat bagi masyarakat yang belum divaksin. Dan tentunya kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi aman dan halal. Vaksinasi ini juga masyarakat kita berikan tentunya secara gratis dan kami menerima warga masyarakat dengan hanya menunjukkan KTP. Dan KTP tersebut tidak perlu KTP domisili di tempat tersebut. Misalnya gerai vaksin tersebut di daerah A yang memiliki KTP B, kami tetap melayani juga. Sekali lagi ini tujuannya adalah untuk memantapkan dan mempertahankan vaksinasi 1 juta sehari. Oke, baik. Salah satu kunci untuk penanganan pandemi adalah bagaimana bekerja sama dengan masyarakat, bagaimana menciptakan komunikasi yang baik. Sepakat ya Pak Ahmad ya mengenai hal itu. Tapi berbicara mengenai komunikasi, kita melihat begitu banyaknya hoax yang saat ini beredar di sosial media. Bagaimana kemudian bekerja sama dengan Kominfo menindak hal seperti ini? Ya, kami tentunya kerjasama dengan Satgas ya, kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Hampir setiap hari Kementerian Kominfo men-take down gambar-gambar atau postingan-postingan hoax yang sifatnya hoax terhadap vaksin tersebut ya. Dan tentunya kami juga dari Divisi Humas ketika ada video atau gambar atau foto-foto yang terkait dengan hoax, kami mencapnya sebagai hoax dan tentunya kita mengklarifikasi kiriman gambar baik foto maupun video ataupun tulisan-tulisan atau meme yang sifatnya hoax, khususnya hoax vaksin. Mungkin bisa disampaikan gambarannya Pak, rentang waktu 2020 dan 2021, apakah eskalasi hoax ini meningkat? Apakah sudah ada yang kemudian ditindak secara tegas? Saya rasa masyarakat juga semakin cerdas ya. Di awal-awal ketika hoax banyak ya, masih banyak yang percaya. Namun akhir-akhir ini ketika ada kiriman hoax, kita lihat dari kolom-kolom komentar dari netizen juga mengatakan kepada si pengirim hoax ya. Jadi pengirim hoax tersebut kita lihat netizen juga cukup cerdas, yang komen dan membuli terhadap pengirim hoax tersebut adalah netizen itu sendiri.